Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Formula E, karena ini ajang internasional teman-teman, yang akan digelar pada 4 Juni 2022 di Ancol, Jakarta Utara. Dan kalau kita melihat teman-teman terkait Formula E ini penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan, dan penuh dengan ketabahan teman-teman. Bagaimana tidak, awalnya Formula E itu mau diselenggarakan di Monas, tetapi tidak mendapatkan izin dari pemerintah pusat, pemerintahnya Pak Jokowi, dan akhirnya Formula E itu digelar di Ancol, Jakarta Utara. Dan ini menjadi hal yang menarik kisah dari Pak Anies Baswedan ini teman-teman. Menyelenggarakan Formula E yang ini ajang internasional, perhelatan internasional yang seharusnya ini diakomodasi, didukung oleh pemerintah pusat, tetapi ketika akan menggunakan Monas ini tidak diizinkan. Alasannya Monas ini adalah cagar budaya yang harus dipelihara dan sebagainya. Intinya tidak diizinkan di Monas. Dan Pak Anies ini tidak menyerah teman-teman. Akhirnya mencari tempat dan tempat itu di Ancol, Jakarta Utara. Dan hari ini kita lihat tracknya sudah selesai. Kemudian grandstandnya sudah ada. Tinggal ini finishing. Dan nanti tanggal 4 ini bisa digunakan untuk balap mobil listrik. Nah, terkait balap mobil listrik ini menarik untuk kita perbincangan juga teman-teman. Karena ini adalah bentuk kegiatan yang sifatnya internasional, diikuti oleh beberapa pemain dari luar negeri yang akan hadir di Jakarta. Dan tentu ini akan membawa dampak ekonomi. Ada perputaran ekonomi di Jakarta terkait kehadiran para wisatawan, para pemain yang besok datang di Jakarta dan melihat pertandingan tanggal 4 Juni 2022. Nah teman-teman, terkait itu semua ini ada berita yang cukup menarik dari KBA News teman-teman. Formula E Jakarta, upaya Gubernur Anies Baswedan hadirkan era baru kendaraan bebas emisi. Jadi ini benar teman-teman, karena balap mobil ini adalah menggunakan listrik. Jadi tidak menggunakan BBM tetapi menggunakan listrik. Jadi tidak ada knalpot yang mengeluarkan asap yang seperti kita lihat kalau kendaraan itu menggunakan BBM. Berarti ini bebas emisi karbon yang mencemari udara. Dan ini saya pikir cukup bagus teman-teman. Pak Anies mulai mengkampanyekan dengan energi terbarukan, yaitu energi listrik. Kita baca, Koordinator Presidium DPP Anies Laode Basir menilai, Formula E Jakarta harus dilihat dari semangat Gubernur Anies Baswedan dalam upaya menghadirkan era baru kendaraan bermotor bebas emisi. Formula E itu kebijakan yang futuristik tentang penggunaan mobil listrik ke depan, tentang upaya hadirnya udara bebas gas emisi. Ucap Laode kepada KBA News lewat saluran seluler dari Jakarta, Senin 30 Mei 2022. Karenanya, ajang balap mobil listrik pertama di Indonesia 4 Juni mendatang tersebut bukan hanya turnamen biasa yang hanya berdampak pada ekonomi semata. Jadi, Formula E itu jangan hanya dilihat turnamennya saja yang memberikan dampak ekonomi dan lain sebagainya, tapi tentang menghadirkan kendaraan bebas emisi, tegas dia. Diketahui Formula E 2022 seri Jakarta semakin mendekati hari H. Ajang balap mobil listrik jenis single seater open wheel itu akan digelar di Jakarta International Epic Circuit JIEC Ancol 4 Juni mendatang. Menurut Gubernur Anies, Formula E adalah langkah strategis Jakarta dalam mengkampanyekan era energi terbarukan untuk mobilitas massal di masa depan. Salah satu implementasi yang sudah dijalankan adalah penyediaan bus bertenaga listrik yang dioperasikan oleh PT Transjakarta. Jadi Jakarta itu sudah punya bus berenergi listrik teman-teman. Ada 30 bus informasinya dan diharapkan
tahun depan bisa mencapai 100 bus. Ini sesuatu yang luar biasa teman-teman, capaian dari Pak Anies Baswedan. Jadi sebelum kegiatan Formula E itu digelar, jauh-jauh hari Pak Anies sudah memakai energi listrik. Dan ini menjadi sesuatu yang positif teman-teman terkait kendaraan bus atau kendaraan mobil bertenaga listrik, karena ini bebas emisi karbon, tidak mencemari udara di Jakarta. Dan memang secara global sudah mulai banyak yang mengkampanyekan energi listrik untuk menggerakkan motor, mobil, dan sebagainya. Ini harusnya disambut positif teman-teman, karena ini akan berkontribusi besar bagi kesehatan dunia dengan menggunakan energi listrik untuk kendaraan motor atau mobil. Sekarang di Jakarta kita sudah menggunakan 30 bus menggunakan tenaga listrik, dan harapannya ke depan, tahun depan bisa mencapai 100 bus bertenaga listrik. Tutur Gubernur Anies Baswedan di Kepulauan Seribu, Selasa 24 Mei 2022. Dalam kesempatan itu, Gubernur Anies menyatakan, event Formula E juga untuk menunjukkan kepada dunia bahwa DKI Jakarta mampu menyelenggarakan ajang internasional. Luar biasa teman-teman, apa yang disampaikan Pak Anies Baswedan terkait Formula E. Jadi Formula E itu jangan dipandang dari segi ekonomi saja. Ekonomi tentunya dengan banyaknya wisatawan hadir ke Jakarta, tentu biasanya akan berkunjung ke beberapa tempat wisata di Indonesia. Nah, secara ekonomi ini ada teman-teman, dan ini bisa menggerakkan ekonomi di wilayah yang dikunjungi oleh turis tersebut. Tetapi menurut Pak Anies Baswedan, jauh lebih penting dari itu adalah terkait penggunaan energi terbarukan, yaitu energi listrik. Karena dengan energi listrik maka tidak ada emisi karbon yang dikeluarkan oleh kendaraan tersebut. Dan tentunya ini dampaknya pada kesehatan kita, karena udara tidak tercemari oleh efek dari kendaraan yang berbahan bakar BBM itu. Karena kalau memakai tenaga listrik tentu tidak ada emisi karbon yang keluar dari mobil tersebut. Jadi ini teman-teman yang dimaksud Pak Anies Baswedan, energi terbarukan untuk tahun-tahun ke depan, dan ini perlu direalisasikan. Lalu bagaimana cara merealisasikan, cara memahamkan kepada masyarakat terkait energi terbarukan itu? Caranya adalah memberikan contoh kepada masyarakat. Dan Pak Anies sudah memberikan contoh itu teman-teman, dengan mendatangkan 30 bus bertenaga listrik. Dan ini sudah dimulai dari Pemprov DKI Jakarta. Dan kemudian harapannya tahun depan ini bisa menjadi 100 bus dan terus bertambah. Dan ini tentunya akan menggeser kendaraan-kendaraan atau bus-bus yang menggunakan bahan bakar minyak. Karena sekarang teman-teman sudah mulai dikurangi terkait BBM ini. Bahkan ada beberapa BBM ini yang harganya dinaikkan. Oleh karena itu perlu ada alternatif lain untuk menggerakkan tenaga mobil tersebut selain menggunakan BBM, yaitu dengan menggunakan tenaga listrik. Ini upaya yang luar biasa dari Pak Anies Baswedan. Nah, selain itu teman-teman, event Formula E ini juga membawa dampak terhadap Indonesia kalau event itu ternyata cukup berhasil. Nama Indonesia akan menjadi perbincangan dunia karena beritanya Formula E itu akan diliput oleh 170 negara. Berarti ini kan cukup banyak. Ketika negara-negara itu menyorot terkait kegiatan ini, maka Indonesia akan menjadi perbincangan dunia. Dan ini efeknya luar biasa teman-teman. Efeknya apa? Efeknya adalah diharapkan nantinya banyak turis-turis asing yang masuk ke Indonesia untuk datang ke Indonesia menikmati wisata Indonesia. Menikmati Bali, Jogja, Surabaya, Semarang, di tempat-tempat rekreasi yang ada di Indonesia itu. Ini sesuatu yang luar biasa teman-teman, dampak ekonomi berikutnya terkait gelaran Formula E. Jadi kalau ada yang mengkritik terkait Formula E, bahkan ada upaya untuk menjegal, menggagalkan, apalagi kemarin ada upaya hak interpelasi dan sebagainya, ini sebenarnya intinya tidak mendukung terkait Formula E. Padahal ini dampaknya luar biasa bagi bangsa Indonesia. Pertama, dampak ekonomi, ada perputaran ekonomi. Yang kedua, dampak kesehatan. Karena
energi listrik, mobil berenergi listrik ini tidak mengeluarkan gas emisi karbon. Dan tentu ini akan membuat kita, masyarakat, akan menikmati udara yang bebas dari gas emisi itu. Ini dilihat dari sisi kesehatan. Ini sangat bermanfaat, teman-teman. Karena ini energi terbarukan. Belum lagi manfaat ekonomi ke depan. Ini yang jauh lebih menguntungkan daripada hanya untuk saat ini. Karena mempromosikan sebuah tempat wisata ini bukan hal yang mudah, teman-teman. Maka perlu event-event yang cukup besar untuk mempromosikan tersebut, seperti Formula E. Jadi sayang, teman-teman, kalau Formula E itu awalnya di Monas kemudian dilarang. Padahal di Monas itu nanti akan ada background-nya Monas. Dan ini ikon Indonesia. Monas itu kan ikon Indonesia. Tetapi sayang itu dilarang, kemudian pindah ke Ancol, dan yang menjadi background-nya justru Jakarta International Stadium, yang ini dibuat oleh Pak Anies Baswedan. Jadi ada legasi yang luar biasa Pak Anies Baswedan sebelum beliau tidak menjabat sebagai gubernur pada Oktober 2022. Itu, teman-teman, yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.